Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda dalam program Dialog Publik kali ini. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya untuk hari ini. Dan untuk Dialog Publik kali ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Tengah. Baik pemirsa, selama 60 menit ke depan tentunya kami juga akan mengajak Anda sebentar di sesi kedua untuk bisa bergabung bersama kami untuk interaktif ataupun interaksi dengan kedua narasumber kami yang hadir di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah untuk malam hari ini. Dan berbicara tentang bagaimana pelayanan berbagai instansi ataupun juga pelayanan publik yang dilaksanakan di masa pandemi ini, roda kinerja birokrasi di masa pandemi COVID-19 ini memang terus harus berputar. Dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat ini terus diberikan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang benar. Dan untuk malam hari ini dalam dialog publik yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah, kami akan mengangkat tema tentang layanan hukum pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah pada masa pandemi COVID-19. Telah hadir dua orang narasumber kami untuk malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Lili Sujandi, BCIP SIP MSI yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lili telah bergabung bersama kami, meluangkan waktu bersama kami di Studio 1. Dan tentunya berbicara tentang layanan hukum di masa pandemi COVID-19, khususnya di Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Berbicara tentang pandemi COVID-19, kita tidak akan terlepas juga bagaimana instansi atau dinas kesehatan juga ikut berperan dalam penanganan COVID-19 yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami hadirkan di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Jumriani Yunus. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir untuk meluangkan waktu bersama kami. Baik, untuk malam hari ini pemirsa kami buka juga line telepon sebentar di sesi yang kedua 0451452414 untuk Anda bisa bergabung bersama kami interaksi dengan kedua narasumber kami. Baik, saya ke Pak Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Lili. Berbicara tentang Kemenkumham, tentunya kita akan berbicara juga tentang tupoksinya. Ya. Ini yang perlu kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada pemirsa tentang tupoksi dari Kemenkumham sendiri. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah ada mengampu 4 elemen penting. Ya. Satu tentang pembentukan hukum, yaitu memberikan layanan harmonisasi peraturan daerah. Oke. Kemudian pembinaan hukum kaitan dengan diseminasi atau sosialisasi penyuluhan terkait dengan produk hukum, termasuk juga peraturan daerah. Kemudian ada layanan hukum, termasuk di dalamnya tentang kekayaan intelektual, pendaftaran korporasi, dan juga mungkin partai politik dan sebagainya. Kemudian baru penegakan hukum, ini kaitan dengan pemasyarakatan dan keimigrasian. Ada 4 elemen yang kita tangani. Baik, ada 4 elemen yang ditangani oleh Kemenkumham, khususnya di setiap provinsi tentunya. Dan terkait dengan apa yang kita angkat pada malam hari ini, bagaimana layanan hukum khususnya pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah. Saya berbicara dulu tentang sejauh ini bagaimana Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah di masa pandemi COVID-19. Ya, yang jelas dari semua 4 elemen itu semuanya bersentuhan dengan masyarakat. Ya, betul. Baik dalam pembentukan, pembinaan, layanan maupun penegakan bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga dalam masa pandemi ini tentunya kita punya tanggung jawab sama-sama untuk menjaga keselamatan masyarakat terkait dengan pelaksanaan layanan tersebut. Baik. Satu contoh misalnya di dalam layanan penegakan hukum di masyarakatan, di lapas dan rutan misalnya, kita tentu punya kebijakan untuk membatasi aksesibilitas masuk keluar orang dalam rangka untuk pencegahan COVID-19. Sehingga kita juga menyiapkan satu substitusi layanan. Sehingga sekarang ini yang namanya persidangan atau kunjungan keluarga itu sudah dalam bentuk virtual menggunakan Zoom. Sehingga satu sisi keselamatan terjaga, tapi sisi juga komunikasi dengan keluarga juga tetap terlayani. Demikian juga di dalam layanan hukum itu terkait dengan permintaan permohonan pendaftaran korporasi atau lainnya itu juga sudah dilayani dengan aplikasi sehingga tidak ada face to face kecuali mungkin sifatnya yang advokasi atau sosialisasi. Itu pun kita sudah banyak menggunakan dengan jaringan Zoom dan virtual kepada masyarakat.
termasuk juga dalam pembentukan hukum dan sebagainya juga kita juga sudah menyiapkan perangkat-perangkat jaringan yang sehingga komunikasinya juga bisa by virtual. Dalam kondisi tertentu memang kita menggunakan face to face, tetapi protokol kesehatan misalnya terkait dengan keberangkatan, kemudian status pertemuan dan sebagainya, kita harus meyakinkan bahwa itu aman, ya, sehingga kuncinya adalah protokol kesehatan saya kira. Baik, dari keempat elemen yang menjadi topoksi dari Kemenkumham itu sendiri, elemen mana yang paling besar dan juga paling sedikit menjadi perhatian khusus? Yang paling besar saya kira ada di pemasyarakatan ya, karena lapas dan rutan itu kan tempat berkumpulnya orang dalam standman, artinya dia setiap hari ada di situ ya, mobilisasinya ya orang-orang itu dan sebagainya. Apalagi jika jumlah populasinya dalam rentang yang cukup besar ya, bahkan sudah over kapasitas gitu. Kita ada sekitar 2.800 sekian seluruh Sulawesi Tengah kan gitu. Sementara daya kapasitasnya kan juga tidak sepenuhnya sesuai dengan rentang kapasitasnya. Tentu kita harus menyiapkan tadi pola kepada kepatuhan terhadap protokol kesehatan, baik misalnya pada kalangan narapidana dalam interaksinya maupun interaksi petugas dengan narapidana atau juga mungkin interaksi dengan pihak lain yang kaitan dengan layanan hukum yang ada di lapas dan rutan. Gitu. Baik, saya tahan dulu Pak Lili. Ini sempat berbicara tentang lapas, begitu ya, menjadi salah satu elemen terpenting juga yang menjadi sorotan dari Kemenkumham, begitu. Dr. Ani, begitu kami menyapa biasanya, Dr. Ani selaku PLT Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Tentunya lapas ini menjadi salah satu tempat yang cukup dikhawatirkan juga begitu. Di masa pandemi ini akan penyebaran COVID-19. Tapi sebelum kita masuk ke situ dan bagaimana pantauan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan masyarakat binaan yang ada di lapas, sampai sejauh ini, Dr. Ani, bagaimana perkembangan COVID-19 di Sulawesi Tengah? Terima kasih. Sampai hari ini konfirmasi positif untuk kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah ini ada 569. Sampai hari ini yang positif itu 569, yang sembuh itu 378, dan yang meninggal sampai hari ini tadi bertambah 3 orang dari 21 menjadi 24 orang. Ya, 24 orang. Secara nasional sebenarnya kita berada pada urutan 32 dari 34 provinsi. Kita apalagi namanya masih urutan yang di bawah. Di bawah. Jadi masih 3 besar ke bawah kita masih masuk di dalamnya. Cuma untuk yang Provinsi Sulawesi Tengah ini secara signifikan dalam 3 minggu berturut-turut ini terjadi peningkatan yang luar biasa. Ya, jadi peningkatannya itu lebih daripada 50%. Mulai dari September sampai Oktober pertengahan ini, itu peningkatannya sudah luar biasa dan itu sangat mengkhawatirkan. Kalau dari segi epidemiologi, kita belum mencapai target pemeriksaan untuk swab. Sampel swab yang harus kita lakukan pemeriksaan adalah 1/1000 penduduk per minggu. 1/1000 penduduk per minggu. Itu dalam hitungan kalau kita 3 juta penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah ini, kita harus melakukan pemeriksaan sampel sebanyak 3.000 sampel per minggu. Sedangkan sampai saat ini kita baru memeriksakan sampel sekitar 6.000 lebih dari Maret sampai dengan Oktober ini. Dan itu belum bisa kita menilai bahwa Provinsi Sulawesi Tengah ini aman untuk itu. Jadi ini masih menjadi PR besar bagi kita. Karena takutnya ini seperti fenomena gunung es. Kita lihat di atasnya sedikit ternyata di bawahnya itu luar biasa banyak. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran. Sampai saat ini sampel di lab kesehatan yang masih menantikan kabar dan juga informasi terkait dengan hasilnya apa? Ada berapa ratus sekarang ini? Sekarang yang ada di Labkes, karena kapasitas Labkes kita terus terang cuma 120 per hari. 120 per hari. Tapi untuk saya, semua Labkes. Tapi saat ini saya sudah membeli lagi, kami atas izin Bapak Gubernur, kita diperbolehkan membeli lagi 1 mesin PCR yang kapasitasnya bisa 500 sampel per hari. Tapi itu sekarang masih dalam uji fungsi. Dalam uji fungsi, jadi itu belum, mudah-mudahan dalam minggu depan ini sudah bisa kita operasionalkan untuk itu. Baik, sampai saat ini Provinsi Sulawesi Tengah memiliki PCR berapa banyak?
Untuk yang seluruh Provinsi Sulawesi Tengah sebenarnya ada di Kabupaten Sigi juga sudah beroperasi, tapi dia kapasitasnya kecil. Oke. Ada di Kabupaten Donggala, ada di Morowali Utara. Cuma itu belum operasional karena belum ada izin daripada Litbangkes Pusat. Nah, untuk sekarang sampel yang tersisa kami harus mengirimkan ke Makassar. Oke. Ya, sekarang yang kita kirimkan ke Makassar ada 743 sampel yang belum ada hasilnya. Nah, itu lumayan besar, dan kalau maunya itu hasilnya 5% saja yang positif, berarti ada 35 yang mungkin akan positif lagi. Kalau kita ini kan, karena 743 kita kirim hari Jumat dan kemungkinan 1-2 hari ini baru kita dapat hasilnya. Baik, terkait dengan saudara-saudara kita Mas, yang berada di lapas saat ini, bagaimana dari pihak Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan Kemenkumham ini untuk mengontrol dan juga melakukan tracking begitu dengan mereka-mereka yang berada di lapas saat ini? Iya, kami sudah sempat melakukan pemeriksaan rapid untuk yang di lapas ya. Kami sudah lakukan pemeriksaan rapid test di lapas yang ada di Kota Palu ini, dan di Donggala itu sudah kami lakukan. Dan ada yang reaktif setelah kita lakukan swab dan tidak menghasilkan positif. Oke. Ya, dalam hal ini Pak Lili sampai saat ini berarti masih aman semuanya begitu untuk di lapas ya? Secara kuantiti belum ditemukan di kalangan narapidana. Baik. Ya. Baik, kita berbicara tentang ada yang sempat pro kontra beberapa waktu yang lalu, apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ada kemarin memberikan kebebasan, bukan kebebasan tapi keluasan begitu, asimilasi narapidana terkait dengan pro kontra yang terjadi di dalamnya. Bagaimana pandangannya Pak? Ya, saya kira itu berpandangan dari kebutuhan untuk mengurangi jumlah kepadatan di lapas, karena memang itu sangat beresiko. Sehingga kita bisa mengurangi kepadatan itu hampir 30%. Tentu ini sangat membantu di dalam kita menjaga jarak interaksi di kalangan narapidana ataupun ditambah dengan petugas itu sendiri kan gitu. Pada sisi lain juga asimilasi ini kan juga ada undang-undang yang memang sebenarnya di pemasyarakatan itu ujungnya dari pemasyarakatan salah satunya juga asimilasi, memberikan kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan masyarakat sebelum jatuh tanggal bebasnya dalam bentuk asimilasi dan pembebasan bersyarat. Artinya sebenarnya itu adalah hak sudah mereka jalan. juga begitu ya? Hanya karena ini skalanya diprioritaskan karena penanganan COVID-19, sehingga diberikan kesempatan mereka untuk bersama keluarga dalam rangka mengurangi keberatan dan juga mereka supaya menjaga perilaku sehat mereka bersama keluarga, kan tentunya seperti itu. Baik, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya ada satu pelayanan yang sudah dilakukan, ada sedikit perubahan dibandingkan yang lalu. Bagaimana dengan pelayanan yang dilakukan di masa pandemi ini di Rutan sendiri? Ya, yang jelas pertama kita memastikan mengurangi aksesibilitas yang berisiko, ya. Kunjungan keluarga, ya itu sudah kita batasi untuk sementara masa pandemi ini. Karena kita juga tidak bisa menjamin apakah keluarga yang datang dan bertemu ini dia apakah menjadi penular atau tidak kan gitu. Sehingga kita pastikan bahwa kunjungan kita tetap melewati virtual dan kita fasilitasi itu. Termasuk juga persidangan. Persidangan juga dilaksanakan secara virtual kan gitu. Pada sisi lain juga kita sudah menstimulasi penyiapan manakala misalnya ditemukan orang yang indikasi untuk dilakukan isolasi misalnya. Baik narapidana atau pegawai misalnya kan gitu ya. Kita juga sudah siapkan langkah-langkah dan juga simulasinya. Sehingga kalau ada misalnya objek yang harus ditangani itu kita sudah siap juga. Pada sisi lain juga kita meningkatkan imunitas di kalangan warga binaan ya. Melalui imun melalui asupan ataupun juga kegiatan olahraga. Jadi aktivitas mereka juga kita perkuat juga, jangan sampai justru malah kerentanan kesehatan karena mereka tidak beraktivitas. Protap yang dilakukan pada saat ada warga binaan yang baru atau tahanan yang baru akan masuk ke dalam lapas ini apa yang dilakukan? Selama ini kita sudah mengambil kebijakan untuk tidak menerima tahanan baru. Ya. Selama berapa bulan pada pandemi ini? Ya, cuman sekarang kita sudah melakukan seleksi. Nah, seleksi itu kaitannya dengan tahapan tertentu. Misalnya sudah tahap di peradilan atau sudah diputus oleh hakim. Itu kita berikan kesempatan, tapi pihak penahan atau hakim harus menyertakan bukti kesehatan melalui rapid dan sebagainya. Gitu. Baik, menarik. Saya kembali ke PLT Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ani. Dari beberapa daerah, seluruh daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu kemarin cukup
lumayan banyak gitu ya, Ya. signifikan begitu. Dan sangat. ini sepertinya agak sedikit masif gitu dengan beberapa kabupaten yang lain. Ya. Kabupaten mana saja dan juga apa kira-kira yang menjadi penyebab terjadinya pelonjakan angka positif? Ya. Jadi untuk Kota Palu dan Donggala serta Banggai itu terjadi peningkatan yang signifikan, terutama yang Kota Palu ya. Kota Palu ini dari Maret sampai dengan akhir Agustus itu jumlah kasusnya itu cuma 51. Begitu sampai dengan Oktober ini itu sudah sampai 237 ya, 237 konfirmasi positif hanya untuk Kota Palu. Jadi itu peningkatannya sudah 300% daripada apalagi namanya dari Maret sampai dengan Agustus. Nah, ini peningkatan sudah sangat signifikan sekali. Kalau menurut aturan ya sebenarnya sudah bisa mengajukan PSBB untuk hal tersebut. Jadi angka kematian juga meningkat. Yang lalu angka kematian di Kota Palu itu baru 6 orang, sekarang sudah 14 angka kematian untuk Kota Palu. Jadi meningkatnya sudah lebih daripada 100% dalam 3 minggu terakhir ini. Ya, ini diakibatkan yang pertama pelaku perjalanan. Rata-rata peningkatan kasus ini karena pelaku perjalanan. Tapi ada juga yang karena transmisi lokal. Yang Kota Palu kan sudah tercatat sebagai transmisi lokal. Yang tercatat sebagai transmisi lokal untuk Provinsi Sulawesi Tengah itu ada 5 kabupaten. Ya, yang pertama itu Kota Palu, terus Buol, Poso, terus Banggai, dan terakhir Donggala. Donggala ini sudah tercatat juga sebagai transmisi lokal. Jadi kemungkinan penularan antar orang dengan orang itu biar bukan pelaku perjalanan bisa terjadi. Nah, ini yang perlu kita menjadi perhatian besar dari pemerintah daerah masing-masing. Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, artinya tadi sempat menyatakan sebenarnya ini satu indikasi untuk bisa mengambil kebijakan PSBB. Itu sudah disuarakan begitu? Ya, kita sudah suarakan. Bapak Gubernur juga sudah meminta untuk kita sudah laporkan ke Bapak Gubernur untuk hal ini, dan Bapak Gubernur juga sudah meminta kepada sudah ada surat edaran Gubernur untuk hal tersebut, bahwa untuk daerah yang terjadi peningkatan signifikan untuk kasus positifnya diminta untuk melakukan karantina wilayah atau PSBB. Itu sudah sempat dikeluarkan. Baik, Pak Lili, saya kembali menuju ke rutan atau lapas. Ini sangat menarik karena hal ini juga yang beredar banyak di masyarakat menerima kabar. Bagaimana saya ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Lili terkait dengan banyak terjadi adanya peredaran ataupun juga penggunaan narkoba di lapas atau di rutan. Saya kira kita juga tidak bisa menafikan karena memang lapas rutan itu tempat bertemunya juga secara sosio kejahatan gitu ya, antara bandar, kemudian kurir dan juga pemakai gitu. Sisi lain juga di luar juga masih ada peredaran kan gitu. Nah, memang itu tidak bisa dinafikan, tentu kita harus punya upaya-upaya yang optimal untuk melakukan pencegahan kan gitu. Salah satunya adalah pendisiplinan kepada petugasnya. Jadi kalau ada petugas yang memang terbukti dia terlibat, ya kita keras, kita pecat kan gitu, sehingga dia tidak akan menjadi penyakit itu. Pada sisi lain juga kita harus melakukan upaya-upaya pemulihan kepada pemakai. Nah, ini yang tentu harus memerlukan dukungan dari pemerintah daerah. Karena pemulihan narkoba itu tidak gampang juga, gitu ya, memerlukan sinergitas ya, dari pelayanan agama, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sebenarnya sudah jalan, tetapi sasarannya sangat kecil. Kemudian juga pengamanan, tingkat pengamanan melalui kepatuhan internalnya dan sebagainya juga kita tegakkan. Yang jelas kami tidak pernah berhenti untuk bekerja dalam rangka untuk memastikan bahwa lapas dan rutan itu punya kekuatan optimal untuk melakukan pencegahan terhadap narkoba. Nah, pada sisi lain sehingga kerjasama dengan para pihak, misalnya BNN Sulawesi Tengah, ya Dinas Kesehatan dan sebagainya, ya harus kita perkuat karena ini bukan resiko dan pekerjaan kami semata tentang narkoba ini sudah menjadi masalah nasional dan semua harus terlibat kan gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi sampai sejauh ini pengontrolan itu pun juga tetap dilakukan, pengawasan itu tetap dilakukan. Dan untuk di lapas khususnya di Kota Palu dan juga Sulawesi Tengah pada umumnya dalam waktu kurang lebih 3 bulan terakhir di masa pandemi COVID-19 ini, apakah mengalami penurunan atau justru peningkatan untuk kasus narkoba di lapas? Saya kira angka kejadian sih turun. Angka kejadian turun, tapi kita tidak boleh bangga itu karena tentu mereka bisa saja memanfaatkan situasi rileks di masyarakat kan. Kira-kira seperti itu.
Baik, ya Pak Lilik, sebentar saya akan bertanya atau membahas sedikit tentang implementasi peraturan Menteri Kemenkumham nomor 35 ya, tahun 2018. Ya. Ya, sebentar kita akan bahas pemirsa, dan masih bersama dengan Dr. Ani selaku PLT Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.